Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita melakukan kegiatan KKL di Jogja, maka dari kelompok kita akan memberikan laporan tentang seputar informasi yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Thaifur Rahman dan dua rekan saya yaitu Mas Hanif dan Mbak Alina. Nah, di Jogja sendiri kita melakukan kunjungan di dua tempat, yaitu di Universitas Gadjah Mada dan Pesantren Krapia. Nah, di Universitas Gadjah Mada kita mendapatkan materi dari dua dosen, yaitu Bapak Wahyu Kuncoro dan Ibu Lala. Nah, di UGM kita dijelaskan tentang seputar antropologi, yaitu definisi, cabang-cabang, subjek, dan antropologi agama. Nah, menurut pemahaman yang saya dapatkan saat kunjungan KKL di UGM itu, dari definisi antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia. Nah, maksudnya baik dari segi biologi, sosial, budaya, terus perkembangan sejarah. Nah, dari cabang-cabangnya antropologi ada beberapa cabang ya, dari antropologi sosial dan budaya, terus antropologi fisik dan biologis, antropologi arkeologi, antropologi linguistik, terus antropologi terapan. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muhtar dengan NIM 53020220085 akan melanjutkan penjelasan tentang kegiatan kita kemarin yang mengenai kuliah kerja lapangan yang khususnya berada di daerah di lingkup Universitas Gadjah Mada atau biasa dikenal UGM. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Thaifur mengenai sebuah antropologi. Antropologi itu kita ulas kembali adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan juga kebudayaan. Nah, di dalam UGM tersebut, antropologi memiliki sebuah lingkup yang sangat besar. Dan juga di sana antropologi memiliki studi dari S1, S2, dan juga S3, memiliki studi sendiri-sendiri. Dan antropologi itu sangat mempengaruhi pemanahan dari wawasan tersebut terhadap sistem kekerabatan. Kalau di dalam UGM, tugas akhir dari sebuah antropologi itu bisa mengarah ke dalam ranah agama. Apabila kita ingin mengarah ranah agama, kita bisa mengarah ke dalam budaya dan juga hal-hal lainnya. Kalau di UGM itu memiliki Departemen Antropologi yang dimana mereka juga memiliki 3-4% kajian yang bersinggungan dengan kajian agama tersebut. Karena di sini kita tekankan di agama karena ya memang basic kita yang berkunjung ke sana itu memang memiliki latar belakang sebuah agama. Dan juga kita lanjutkan lagi, kajian antropologi di UGM itu sedang dikaji selama 5 tahun belakang dengan melihat apa sih yang sedang dilihat dan dikaji dari kajian tersebut. Selain itu, Departemen Antropologi juga mereset kajiannya seperti apa itu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Niatul Istiqomah dengan NIM 53020220038, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya
tentang materi saat kunjungan ke Departemen Antropologi UGM. Sekarang saya akan memaparkan materi saat kunjungan ke Ponpes Ali Maksum Kerapia. Ponpes Ali Maksum Kerapia ini merupakan bagian dari Ponpes Kerapia yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir pada tahun 1910. Setelah wafatnya Kiai Haji Muhammad Munawir, kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Ali Maksum Kerapia, yang dimana Kiai Haji Ali Maksum ini merupakan menantu dari Kiai Haji Muhammad Munawir. Kepemimpinan pada masa Kiai Haji Ali Maksum ini berlangsung dari tahun 1911 hingga 1989. Nah, Kiai Haji Ali Maksum ini dijodohkan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir karena kedekatan Kiai Haji Muhammad Munawir dengan temannya atau jejaring kiai, yaitu ke Kiai Haji Maksum Lasem. Nah, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ali Maksum, Pondok Pesantren Kerapia ini mengalami berbagai pengembangan. Awalnya, pesantren ini hanya khusus ke tahafudul Quran, namun kemudian fokusnya ini berkembang ke arah ulum syariah dengan tetap mempertahankan pengajaran Al-Quran dan qiraatnya. Nah, beliau ini juga mengembangkan ilmu alat seperti nahwu dan shorof. Bahkan Kiai Haji Ali Maksum ini menciptakan suatu metode sendiri dalam shorof yang lebih mudah dan praktis, yang kemudian metode ini dibukukan dengan nama Shorof Kerapia. Metode ini tuh mempermudah santri dalam menggunakan kamus Al-Munawir dan sudah mulai beliau kembangkan saat beliau Kiai Haji Ali Maksum ini masih mondok dan menimba ilmu di pesantren Termas. Karena Kiai Haji Ali Maksum ini memegang prinsip bahwasanya tidak cukup bahwa kita itu hanya menghafal Al-Quran saja, tetapi juga harus memahami makna dan kandungannya. Karena itu, beliau juga turut mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran termasuk tafsir. Bahkan pada tahun 1910, beliau Kiai Haji Ali Maksum ini menjadi salah satu ulama Indonesia yang tergabung dalam tim penerjemah dan pentasih Al-Quran. Selanjutnya, untuk mendalami hukum-hukum dalam Al-Quran, beliau ini juga mengembangkan pengajaran ilmu fikih dan usul fikih. Nah, dari sinilah ini merupakan latar belakang lahirnya Pondok Kitab sebagai bagian dari kurikulum pesantren. Kemudian pada tahun 1980, Kiai Haji Ali Maksum ini dipercaya sebagai Rois Am PBNU. Di masanya, lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah, Sanawiyah, Aliyah, hingga Tahasus itu berkembang pesat. Kemudian pada tahun 1991, resmi dibentuk Yayasan Ali Maksum, yang kemudian juga melahirkan lembaga-lembaga baru seperti LKIM, yaitu Lembaga Kajian Islam Mahasiswa. Kemudian juga ada Ma'had Ali dengan konsentrasi fikih dan usul fikih. Dari pesantren Kerapia ini lahir beberapa tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh ulama besar Indonesia. Sebagai contoh ada Gus Dur dan Gus Mus. Kemudian Kiai Haji Ali Maksum ini juga dikenal sebagai ulama yang produktif dalam karyanya. Di bidang bahasa Arab misal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beliau ini dikenal melalui metode Shorof Kerapia. Kemudian dalam bidang akidah, beliau dikenal dengan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di bidang fikih, beliau banyak mengajarkan Muqoronatul Madzahib atau perbandingan madhab. Kemudian juga beliau ini juga menulis kitab Jawami'ul Kalim yang ditulis sebelum beliau wafat, yaitu kumpulan hadis-hadis pilihan yang menjadi pegangan hidup umat Islam. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan singkat mengenai pesantren Ali Maksum Kerapia dan warisan keilmuan Kiai Haji Ali Maksum yang kemarin sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Afif Muhammad selaku Mudir Ma'had Ali Maksum Kerapia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.